Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online pinjam duit. Nah, aplikasi pinjam duit ini yang sering banyak ditanyakan nih, apakah aplikasi pinjam duit ini aplikasi pinjaman online legal, dan apakah aplikasi pinjaman duit ini sudah memiliki diisi lapangan yang merata di seluruh wilayah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjam duit, apakah aplikasi pinjam duit ini sudah memiliki diisi lapangan dan apa saja resiko-resikonya ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Untuk video lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Aplikasi pinjam duit adalah aplikasi pinjaman online legal resmi ojek. Nah, yang sering menyangka tentang aplikasi pinjam duit ini, apakah aplikasi pinjam duit ini pinjol ilegal? Di sini saya jelaskan lagi ya, aplikasi pinjam duit ini adalah aplikasi pinjaman online legal ya. Mungkin karena penagihan dari aplikasi pinjam duit ini cukup barbar ya, makanya banyak yang menyangka aplikasi pinjam duit ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal. Padahal aslinya aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman online legal resmi OJK ya. Nah, lalu apa saja sih resiko-resiko ketika kita gagal bayar atau mengalami keterlambatan di aplikasi pinjam duit? Yang pertama tentunya kita akan mendapatkan penagihan dari DC online aplikasi pinjam duit. Nah, perlu kalian ketahui untuk penagihan di aplikasi pinjam duit ini cukup barbar ya, hampir menyerupai DC online atau penagihan dari aplikasi pinjaman online ilegal. Bahkan dari DC online aplikasi pinjam duit ini meneror nasabah-nasabahnya yang mengalami gagal bayar dengan ancaman-ancaman yang cukup barbar. Bahkan pernah ada kejadian juga yang mengalami keterlambatan dan gagal bayar di aplikasi pinjam duit ini diancam akan dilakukan sebar data, seperti penyebaran foto ketika kita memegang KTP dan akan mengirimkannya ke seluruh media sosial dan juga ke seluruh kontak-kontak yang ada di handphone kalian. Namun perlu kalian ketahui ya, itu semua tidak akan terjadi karena aplikasi tersebut itu ada aplikasi pinjaman online legal. Dan untuk penagihan-penagihannya juga harus sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Kalaupun hal itu terjadi, tentunya kita harus berani untuk melaporkannya karena mereka sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Dan ketika kalian mengalami penyebaran data oleh aplikasi pinjam duit ini, alangkah baiknya kalian jangan pernah memaksakan ketika kalian tidak bisa membayarkan tagihan kalian di aplikasi pinjam duit. Karena data kalian sudah disebarkan oleh mereka, jadi hutang kalian anggap lunas saja ketika kalian mengalami penyebaran data. Karena jelas untuk penyebaran data itu sangat dilarang ya oleh OJK, dan itu juga ada pasal-pasalnya ya, untuk penyebaran data itu sangat dilarang. Nah, buat kalian yang mengalami gagal bayar atau keterlambatan di aplikasi pinjam duit, alangkah baiknya kalian dikuatin lagi mentalnya karena untuk penagihan atau teror-teror dari DC online aplikasi pinjam duit ini cukup barbar. Selanjutnya adalah bunga dan denda keterlambatan yang menumpuk. Tentunya kita ketika mengalami gagal bayar di aplikasi pinjam duit ataupun aplikasi pinjol lainnya, kita akan mendapatkan bunga dan denda yang menumpuk setiap harinya. Namun kalian tidak perlu takut atau khawatir karena untuk denda keterlambatan akan berhenti di 100% dari total tagihan kalian ya, karena sesuai aturan dari OJK seluruh pinjaman online legal itu harus memberikan denda keterlambatan maksimal 100% dari total. Jadi kalian jangan takut denda kalian akan terus bertambah melebihi dari 100%. Yang selanjutnya adalah DC lapangan. Apakah dari aplikasi pinjam duit ini sudah memiliki DC lapangan? Sejauh ini dari aplikasi pinjam duit ini belum memiliki DC lapangan di daerah manapun, karena masih banyak yang mengalami gagal bayar atau keterlambatan dalam waktu yang cukup lama dan berada di kota-kota besar itu tidak didatangi oleh DC lapangan. Bahkan kemarin-kemarin juga ada info dari salah satu subscriber saya yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjam duit sudah lebih dari 5 bulan dan berada di lokasi Bogor ya, daerah Jabodetabek. Namun dia tuh tidak pernah didatangi oleh DC lapangan sekalipun. Namun dia selalu mendapatkan ancaman-ancaman lewat pesan WhatsApp bahwasanya akan didatangi oleh DC lapangan. Namun kenyataannya dia tidak pernah didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi pinjam duit. Di sini membuktikannya bahwasannya untuk DC lapangan dari aplikasi pinjam duit ini belum ada ya. Di daerah Jabodetabek saja dengan keterlambatan yang cukup lama tuh tidak didatangi oleh DC lapangan, apalagi di daerah luar Jabodetabek sudah pasti tidak akan ada DC lapangan dari aplikasi pinjam duit. Jadi buat kalian yang sering menanyakan tentang DC lapangan dari aplikasi pinjam duit ini, sejauh ini aplikasi pinjam duit ini belum memiliki DC lapangan di daerah manapun. Jadi kalian jangan takut dan khawatir ketika mendapatkan ancaman-ancaman akan didatangi oleh DC lapangan, karena itu hanya getrakan saja dari mereka agar kalian cepat-cepat membayar tagihan kalian di aplikasi pinjam duit. Nah guys, itulah tadi resiko ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjam duit ya. Jadi buat kalian yang sering menanyakan tentang DC lapangan dari aplikasi pinjam duit, sejauh ini saya jelaskan lagi belum ada DC lapangan dari aplikasi pinjam duit ya di daerah manapun.
karena sejauh ini banyak informasi juga yang masuk yang mengalami keterlambatan di daerah kota-kota besar dengan nominal yang cukup tinggi dan keterlambatan yang cukup lama belum pernah didatangi oleh DC lapangan. Jadi kalian jangan takut lagi akan didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi pinjam duit. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.